Isa Murtado, Macan Kemayoran, Jakarta. Pada masa penjajahan Belanda, hiduplah seorang pemuda yang bernama Murtado. Pemuda tampan dan gagah perkasa ini tinggal di daerah Kemayoran. Meskipun Murtado adalah pemuda yang baik dan suka menolong orang yang lemah, ada saja yang tidak suka dengan kehadirannya. Belihun dan Manur Bacan yang merupakan pegawai atau kaki tangan pemerintahan Belanda tidak menyukai kehadiran pemuda tersebut. Mereka sangat kesal terhadap Murtado yang sangat anti pada penjajah Belanda. Perkelahian antara mereka akhirnya memuncak ketika Manur Bacan menggoda kekasih Murtado pada acara gerakan padi. "Bang Manur Bacan, tolong jangan ganggu kekasih saya." "Memangnya kenapa?" Saya bebas mensuka siapa saja. Dasar anak muda pahlawan," ledek Manur Bacan pada Murtado. Murtado yang sudah lama kesal dengan kehadiran Manur Bacan langsung menawarkan perkelahian. Pria itu akhirnya disambut oleh Manur Bacan. Ternyata ilmu silat Murtado jauh lebih tinggi dibanding ilmu silat Manur Bacan. Hal tersebut akhirnya Manur Bacan laporkan pada Belihun. Belihun akhirnya menggunakan siasat untuk menjebak Murtado. Siasat demi siasat terus dilakukan secara bertubi-tubi untuk menjebak Murtado. Namun akhirnya siasat tersebut tidak berguna karena Murtado jauh lebih cerdas dan jeli dibanding lawannya. Menurut cerita rakyat Betawi, Belihun dan Manur Bacan memilih untuk berdamai saja kepada pemuda tersebut. Mereka tahu bahwa Murtado adalah pemuda yang baik. Pada suatu ketika, Belihun pergi mendatangi Murtado. Tujuan kedatangannya untuk meminta pertolongan agar bisa menumpas perampokan yang dilakukan oleh Warsa. "Murtado, saya ingin meminta bantuan kepadamu." "Bantuan apa yang bisa saya lakukan, Bapak Belihun?" "Perampokan yang sudah dilakukan oleh Warsa sudah sangat mengganggu masyarakat Kemayoran. Belanda sudah menegurku berkali-kali untuk menumpas perampokan itu." "Baiklah, saya akan membantumu. Tapi ingat, bantuan ini hanya semata-mata untuk menolong masyarakat. Jadi tujuan saya bukanlah untuk menolong kaum penjajah ya, Pak Belihun." "Baiklah, saya tahu kamu adalah orang yang baik, Murtado." Akhirnya Murtado menyusun rencana untuk bisa menuntaskan perampokan itu. Murtado meminta kepada dua temannya, Saumin dan Cartin. "Kita harus berhasil menuntaskan perampokan itu. Rakyat makin menderita akibat mereka." "Langkah apa yang harus kita lakukan, Bang?" "Kita langsung saja ke daerah kampung Bekasi. Warsa dan anak buahnya bermarkas di sana." "Jadi kita harus ke sana nih, Bang." "Betul, malam ini juga," kata Murtado dengan yakin. Ternyata Warsa dan anak buahnya tidak ada di sana. Dengan mengandalkan pertanyaan demi pertanyaan yang ditanyakan dengan orang yang berpapas dengan mereka akhirnya mendapatkan jawaban bahwasanya Warsa dan anak buahnya sedang berada di Karawang. Akhirnya mereka bertemu dengan Warsa. Pertempuran terjadi dan tidak dapat dielakkan lagi. Mereka beradu silat dengan cepat. Murtado cukup kewalahan dengan ilmu silat yang dimiliki oleh Warsa. Bahkan Warsa sempat mengejek ilmu silat yang dipunyai oleh Murtado. "Ilmu silat apa yang kau miliki, anak muda? Kamu tidak mungkin bisa mengalahkanku," ledek Warsa pada Murtado. Namun hal tersebut tidak digubris oleh Murtado, malah menambah semangat untuk bisa mengalahkan Warsa. Murtado ingat bahwa masyarakat Kemayoran sangat membutuhkan bantuan, dan akhirnya Warsa dapat dikuasai oleh Murtado. Dan Warsa